Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Vito dari kelompok PSPD. Jadi saya akan sedikit mempresentasikan praktikum PSPD yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana itu ada sampai 12. Ini data isinya, saya membaginya berdasarkan alat, alat utama yang digunakan, itu Google Engine, PC Raster, Notebook, Visual Studio, Anaconda Chrome atau Python, dan RStudio. Karena itulah Google Earth Engine. Google Earth Engine digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa di antaranya adalah mengambil data temperatur dari citra, klasifikasi citra, ekstraksi light, NO2 dan slope atau aspek dari citra, dan indeks vegetasi. Yang pertama adalah penggunaan Google Earth Engine, di mana Google Earth Engine ini terbagi menjadi empat fitur, yaitu yang pertama adalah script docs asset, lalu kode editor, lalu output, dan map. Di mana script dan docs ini berisikan script dan deskripsi yang dapat digunakan untuk menambahkan kode pada kode editor. Lalu di sini itu asetnya. Aset itu berfungsi untuk menambahkan data milik pribadi dalam Google Earth Engine ini yang nanti bisa dipanggil ke dalam kode editor. Kode editor ini berfungsi untuk menuliskan kode yang akan digunakan untuk mengolah data yang ditambahkan. Lalu fitur konsol dan teks ini termasuk dalam output, yang dimana mereka akan menampilkan output dari kode editor. Lalu selanjutnya adalah maps yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari kode editor secara langsung tergambarkan dalam peta. Itulah pengambilan data temperatur dari citra, yang dimana bahan alat diperlukan itulah script code, data SHP, browser, dan Google Earth Engine. Pelaksananya itu yang pertama adalah buka Google Earth Engine dan tambahkan data yang akan diolah dalam bagian aset yang dapat disampaikan pada gambar berikut. Lalu tuliskan kode yang akan digunakan untuk mengekstrak data temperatur dari Google Earth Engine, mulai dari menambahkan data SHP dalam kode editor, menambahkan data citra, menambahkan perekaman, dan lain-lain. Setelah selesai, klik run dan perhatikan hasil yang didapatkan pada bagian konsol, dan apabila dapat diunduh dan apabila dapat diekspor, dapat membuka pada bagian task. Lalu untuk hasil secara langsungnya itu dapat dilihat pada bagian map. Itulah klasifikasi terbimbing pada citra menggunakan Google Earth Engine. Bahan alat input adalah script code, data SHP, alat input adalah browser, dan Google Earth Engine. Usul pelaksanaan itu yang pertama adalah membuka Google Earth Engine, lalu tambahkan data yang akan diolah dalam bagian aset, tuliskan kode yang akan digunakan untuk mengekstrak data temperatur dari Google Earth Engine, mulai dari menambahkan data SHP dalam kode editor, menambahkan data citra, menambahkan waktu perekaman, dan lain-lain. Jadi itulah membuat training area, dan satukan training area tersebut dan lakukan klasifikasi, di mana training area itu dapat ditampilkan pada gambar berikut. Itu yang memiliki warna ini. Ini warna ini ditentukan secara manual, jadi pengguna harus menentukan objek apa yang memiliki warna yang sama. Misal objeknya rumah, maka rumah harus memiliki warna yang sama. Setelah selesai, maka dapat mengklik run yang didapatkan pada bagian match. Ini satu hasilnya. Itu adalah ekstraksi light, NO2 dan slope task dari citra. Di mana bahan itulah Flipboard, SHP, browser, dan Google Earth Engine. Hasil pelaksanaan itu yang pertama adalah pada yang dibagi tiga itu light, yaitu ekstraksi NO2 dan informasinya dan atau slope dan aspek. Caranya itu pertama adalah buka Google Earth Engine, tambahkan data yang akan diolah dalam bagian aset. Lalu kita dan melakukan kalkulasi berdasarkan referensi telah disebutkan dengan variabel A dan B yang dapat ditemukan pada gambar berikut. Lalu tambahkan citra light, lalu lakukan smoothing pada citra. Setelah citra di-smoothing, maka tambahkan grafik untuk menggunakan data light dan membuat dua layer untuk menampilkan citra petal yang berbeda. Lalu itulah ekstraksi NO2 dengan menambahkan kode untuk memilih periode data yang akan digunakan sebagai acuan pengambilan tanggal, dan menambahkan AOI yang akan di bawah kode yang tuliskan di bawah kode light. Lalu itulah ekstraksi informasi medan
di mana dilakukan dengan memilih AOI, mengambil data, dan hitung parameter medan. Lalu tampilkan hasil tersebut dalam bentuk grafik dan grafik. Ini itulah indeks vegetasi, di mana bahan adalah Scriptcode, SAP, browser, dan Google Earth Engine. Jadi penggunaannya itu adalah yang pertama tambahkan data yang akan diolah dalam bagian aset, dapat menggunakan gambar berikut, lalu buka Google Earth Engine, dan tuliskan kode untuk melakukan visualisasi data dalam peta, dan tuliskan kode untuk mengolah citra menjadi NDVI. Daripada gambar berikut, lalu tuliskan kode untuk membuat grafik NDVI serta membuat timeline FV, yang dimana dapat ditambahkan yang ditampilkan pada gambar berikut. Lalu kan kode hasil dari kode yang telah dituliskan, yang dimana ini dua gambar ini merupakan hasil dari kode yang telah dituliskan, itu adalah grafik dan ini adalah thumbnailnya. Untuk lapis raster, raster ini kan fungsinya ialah untuk melakukan pemodelan dengan memanfaatkan file ASCII yang berisikan koordinat-koordinat yang nanti akan diplot sesuai dengan sistem koordinat yang tersedia pada PC raster. Contoh penggunaan raster adalah pemodelan runoff dan pemodelan banjir dan lain-lain. Pada pemodelan ini kita memerlukan alat dan bahan yaitu tapi telah dikonversi dalam format ASCII, data SHP, data DEM, ArcMap, dan PC raster. Makanan itulah akan konversi data DEM ke dalam format ASCII menggunakan ArcMap. Lalu masuk ke dalam PC raster dan buat peta clone, kita tambahkan informasi yang dibutuhkan seperti data type, projection, dan lain-lain. Yang ketiga itu konversi data SHP menjadi data raster dan lakukan konversi data ASCII ke format raster, yang dimana data SHP ini merupakan data stasiun hujan untuk menampilkan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Setelah semua data dimasukkan, tuliskan kode yang dibutuhkan untuk melakukan pemodelan, di mana dapat dilihat pada gambar berikut. Ini hasil dari pemodelan runoff-nya itu bersama tampilan DEM yang dibuka melalui Aguila 2 dimensi. Setelah grafik timeset menunjukkan bercara inundasi secara kumulatif, lalu data LDD atau Local Drain Direction yang dipindah dari data DEM. Itulah Python command line atau Anaconda prompt, yang dimana dapat berfungsi dengan menggunakan Anaconda prompt dengan syarat memanggil terlebih dahulu library GEDAL untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi dari library GEDAL tersebut, seperti memanggil data, intersect, buffer, dan lain-lain. Lalu bahan yang diperlukan untuk menggunakan untuk mengolah data spesial dengan GEDAL melalui Anaconda prompt ini adalah data raster, vektor, dan Anaconda prompt-nya. Jadi personalnya itulah memasang Anaconda edition yang dimana di dalam ini juga terdapat Anaconda prompt. Lalu memasang GEDAL pada Jupyter Notebook atau Anaconda prompt sama saja. Lalu yang ketiga itu jalankan Anaconda prompt menginstruksikan kode untuk mengolah data yang akan dipertemukan GEDAL atau OGR. Di mana hasil ini tidak dapat share langsung dikarenakan dia berbentuk seperti CMD prompt. Itu adalah Jupyter Notebook. Notebook ini merupakan salah satu turunan dari Anaconda. Jadi teman memiliki unsur interface yang lebih baik dibanding Anaconda Pro. Nah, Jupyter Notebook ini dapat digunakan untuk pengolahan data spasial serta visualisasinya, lalu analisis spasial serta visualisasinya. Nah, ini bagian itu adalah pengolahan data media spasial dengan GEDAL atau Python binding menggunakan Jupyter Notebook. Itu adalah data raster dan data vektor, lalu alatnya itu adalah Jupyter Notebook. Jadi pelaksanaan itulah membuka Anaconda prompt melakukan pemasangan library yang dibutuhkan yaitu IP leaflet, leafmap, local field dan local field server. Yang kedua itu membuka Jupyter Notebook yang disebut kode untuk memanggil library, bisa menambahkan data dan mengeluarkan yang dibutuhkan. Gimana dapat diagram berikut.
Itulah geospatial data science using geopandas, NumPy, plotly, and volume. Yang dimana bahan itulah data harian COVID-19, dan itulah Jupyter Notebook, geopandas, NumPy, plotly, dan volume. Yang dimana geopandas, NumPy, plotly, dan volume inilah library untuk menampilkan peta dan mengolah peta tersebut. Untuk prosedur pertemuan itu yang pertama itu membuka Jupyter Notebook, melakukan pemasangan library yang dituliskan yaitu geopandas, NumPy, plotly, dan volume. Yang mana dapat dituliskan pada kode editor Jupyter Notebook langsung. Itulah membuat fungsi data sederhana terkait survei COVID-19 global, di mana dapat dengan menuliskan kode yang dibutuhkan pada bagian kode editor. Itulah spatial analysis dan geospatial data science in Python, yang dimana bahan yang diperlukan itu Zamato yang berisikan data restoran di India, low COVID-19, data COVID-19, dan data global warming. Alat yang dibutuhkan itu Jupyter Notebook, GeoPandas, NumPy, Plotly, volume, dan GeoPy. Untuk proses pertemuan itu yang pertama itu membuka Jupyter Notebook dan melakukan pemasangan library yang dibutuhkan yaitu GeoPandas, NumPy, Plotly, dan volume. Dan tambahkan juga GeoPy yang dimana dapat juga ditambahkan di akhir karena GeoPy ini untuk menampilkan data peta. Yang kedua itu analisis data pada Zomato, COVID-19, dan global warming yang kemudian dapat mengolah data yang telah ditambahkan sesuai dengan library yang dibutuhkan. Ini hasil dari spesial makan notebook. Yang pertama adalah spesial global warming dengan berikut. Ini Zomato spatial analysis dengan berikut. Lalu yang ketiga itu adalah spesial COVID-19. Jadi itu adalah Visual Studio. Visual Studio ini dapat digunakan untuk mengolah data spasial dengan syarat menggunakan library dan reference yang memiliki fungsi geospasial seperti WinGIS dan spasial. Lalu bahan itu membutuhkan adalah data raster, data vektor, library-nya itu gitu OGR, WinGIS, dan spasial. Itulah Visual Studio Community. Hasil pelaksanaan itulah membuka VS Community dan melakukan penggunaan library dan bukan itu spasial, WinGIS, Nigedal, dan OGR, dan juga natif melalui Nuget Package Manager, yang mana dapat dilihat pada bagian solution. Lalu selanjutnya itulah membuat desain form yang untuk menampilkan data vektor, itu form load, dan form untuk intersect untuk melakukan intersect pada peta, dan lain-lain. Tambahkan kode konfigur Gradle OGR pada form load, tambahkan beberapa tool pengolahan data lainnya untuk memperkaya fitur yang dapat digunakan seperti open, remove, zoom in, zoom out, dan lain-lain. Jadi itulah RStudio. RStudio ini lebih dikhususkan pada pengolahan data statistik. Namun apabila menggunakan library geospasial, maka RStudio juga dapat digunakan untuk mengolah data spasial. Untuk mengolah data spasial menggunakan RStudio ini, kita membutuhkan bahan yang diperlukan adalah data raster dari tanggal yang berbeda, data indeks ENSO, library spasial seperti raster, skandal, dan trend, lalu data ROI dari Yogyakarta. Lingkungan itulah RStudio. Prosedur pesanan adalah pertama itulah membuka RStudio dan pasang library yang dibutuhkan. Pemasangan library dibutuhkan dituliskan di awal untuk mencegah adanya error pada saat pengolahan data. Itulah tentang working space directory dan tambahkan data yang akan diolah dengan menuliskan kode untuk data. Kemudian working space directory ini berfungsi untuk RStudio dapat dengan mudah mengambil data yang dibutuhkan atau data yang ingin diimport. Itulah kemudian untuk mengolah data tersebut seperti cooking data, nilai data yang ditambahkan, dan lain-lain. Mana dapat yang berikut ini dilakukan plotting dan hasilnya itu setelah selesai dapat berupa citra yang setelah dilakukan pengolahan data. Di mana ini awalnya citra ini tidak memiliki warna atau grayscale, sekarang dengan menggunakan RStudio telah menjadi citra komposit. Tentu saja
Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.